Ini belum lama numbuhnya, yang tadinya sudah nggak ada daun karena media tanam padat, karena permintaan dari subscriber kita. Oke, selamat datang di channel Taman Cikal Abadi. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang tanaman buah, yaitu buah tin. Dan ini saya review atas permintaan dari saudara kita atau subscriber kita, yaitu yang sudah menonton di video saya cara merawat tanaman hias Alocasia Amazon, dengan komentar, "Pak D minta tolong tutorial merawat buah tin supaya tumbuh subur." Dan ini saya sempatkan membuatkan video ya untuk atas nama AC Jailani. Semoga video ini ditonton dan bermanfaat. Di sini saya bikinkan videonya dan cara perbanyaknya di video saya sudah ada. Nanti silahkan ditonton di channel Taman Cikal Abadi untuk cara perbanyaknya. Lanjut saja, saya jelaskan di sini yaitu masalah buah tin. Buah tin ini yang tadinya sudah tidak ada daunnya, dan daun-daun yang ini baru semua. Tanaman ini habis saya bongkar tanam ulang karena ditanam di pot ini sudah selama 1 tahun yang lalu. Jadi tadinya berbuah, karena media tanam padat dan jadi lumpur, biopori tertutup, itu tanaman bisa jadi kerdil dan lama-lama pertumbuhan tidak ada. Maka dengan cara diremajakan. Dan ini ditanam di pot. Kalau ditanam di tanah, di lahan bebas mungkin juga digemburkan medianya pakai cangkul ya, itu bisa. Di sini juga belum lama sebenarnya daun ini tumbuhnya daun baru karena baru saya remajakan, dan karena ada permintaan dari subscriber kita, saya tanam ulang dan saya praktekkan lagi bagaimana tanaman buah tin biar subur dan buahnya banyak. Dan sebenarnya ini kemarin sudah berbuah. Oke, langsung saja. Ini nantinya saya tanam ulang ya, dan di sini sebenarnya masih baru, dan daun ini tumbuhnya ini daun masih muda sekali. Jadi karena tadinya tidak ada daunnya karena sudah padat media tanamnya. Dan yang saya jelaskan, media tanam untuk buah tin ini harus gembur. Kalau disiram airnya itu langsung turun, jadi harus meresap. Jangan sampai media tanam padat. Kalau media tanam padat, nanti buah tin ini daunnya semakin nggak ada dan bisa tanaman ini busuk. Dan di sini ujungnya tadinya tidak ada daunnya, saya potong karena busuk, karena biopori mampet, dan setelah itu sudah numbuh semi-semi baru seperti ini. Namun di sini dengan saya praktekkan kembali, akan saya perbesar potnya biar nantinya lebih subur. Oke, langsung media tanam seperti ini. Jadi harus subur sekali, karena untuk tanaman ini harus banyak penjelasan dan banyak hal yang menjadikan faktor keberhasilan ya. Di sini cara tanam dan cara merawat tentunya mempengaruhi tanaman itu bagaimana biar subur. Untuk biopori pot harus berlubang di bawahnya, jadi potnya harus dilubangi biar lancar. Dan seperti ini yang dikatakan gembur seperti ini. Jadi media tanam itu kalau ditusuk dengan tanah seperti ini tangannya masuk seperti ini. Ini namanya gembur. Jadi seperti ini. Kalau di pot itu dalam waktu 1 tahun itu sudah masih normal ya. Dalam pot ini 1 tahun masih normal. Di pot ini juga berbuah terus, ini tidak ada berhentinya. Oke, langsung ini saya bongkar karena saya tanam ini juga belum lama sebenarnya, karena tadinya mau mati biar subur. Dan ini sudah ada bukti subur seperti ini. Ini nanti saya perbesar potnya akan lebih subur lagi. Dan tanaman ini dari stek batang, jadi untuk tanaman buah tin ini bisa di stek. Ini potnya kita tarik ke belakang seperti ini, dan ini kita tanam ulang
Ini belum begitu banyak karena tadinya akar-akar yang sudah busuk, ini bekasnya seperti ini. Akar-akar yang sudah busuk kita potongi ya, jadi ini tumbuh lagi akar yang muda. Ini akar-akar yang sudah busuk karena media tanam padat dan biopori tertutup itu harus dipotong. Jadi akar yang sudah busuk itu harus dipotong. Yang tadinya ini juga belum lama kita potong karena terlalu padat. Ini kita ulangi lagi. Dan yang bagus-bagus tadinya banyak, cuma sudah terjual ya. Yang dulu ini di konten saya cara perbanyak tanaman buah tin dengan stek batang itu berhasil, jadi nggak usah ragu-ragu. Ini seperti ini, jadi nggak usah dipadatkan. Di pot ini dalam waktu 1 tahun itu masih normal, dan nanti kalau sudah kiranya pertumbuhan tidak bagus itu bisa dicabut, ditanam ulang, dan tanaman buah tin ini bisa di pot maupun bisa di lahan bebas. Dan di pot pun juga bagus ya, jadi pot sebesar ini tidak ada berhentinya buah tin ini kalau berbuah. Yang penting cara merawatnya bisa, dan iklim buah tin ini di tempat panas. Oke, seperti ini. Jadi ini cara tanamnya, cara merawatnya. Dan ini daun ini muda-muda, ini belum lama numbuhnya. Yang tadinya sudah nggak ada daun karena media tanam padat. Karena permintaan dari subscriber kita, dari saudara AC Jailani. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk cara perbanyaknya sudah ada di channel Taman Cikal Abadi. Lanjut nanti juga bagaimana cara menyiram. Pada waktu menanam pertama itu media tanam penuh saja seperti ini, karena nantinya setelah disiram ini akan turun ke bawah, yaitu akan turun. Ini sengaja tidak dibikin padat ya, jadi sengaja tidak dibikin padat. Kalau tangan ditusukkan segini masuk tangannya, jadi jangan dibikin padat kalau tanam, karena ini perlu oksigen dan penyerapan harus lancar, yang artinya kalau disiram itu airnya langsung turun ke bawah seperti ini. Jadi air langsung turun ke bawah. Disiram 1 kali sehari ya, jadi nyiramnya yang cukup. 1 pot ini harus basah semua. Ini sebagai contoh saja, karena kalau saya siram pakai selang ini becek semua di sini. Ini sebagai contoh saja. Ini nyiramnya seperti ini, cuma kalau nyiram itu dipastikan yaitu media tanam di pot ini harus basah semua. Jadi seperti ini cara merawat yaitu buah tin biar berbuah banyak. Dan nanti ini kalau daun ini sudah tua, nanti tumbuh buahnya. Dan ini baru semi-semi baru ini. Yang tadinya medianya padat sekali, yang hasil stek dulu dalam 1 tahun normal, setelah 1 tahun lebih itu ada penurunan pertumbuhan. Dan tanda-tandanya kalau media sudah padat itu daunnya tumbuhnya tidak normal ya, lama-lama sedikit-sedikit dan tidak bisa lagi tumbuh daunnya, itu batang bisa busuk dan pertumbuhan tidak normal. Itu masalah media tanam yang tidak benar. Untuk pemakaian pupuk itu pupuk kandang kambing yang masih bulat yang bagus, dan di sini sudah kita campur. Lanjut untuk antisipasi, biasanya penyakit di sini adalah penyakitnya kutu putih di tanaman buah tin ini. Bisa diantisipasi dengan obat hama, yaitu disemprot saja di media tanam maupun di daunnya, karena banyak sekali penyakit-penyakit. Ini disemprot seperti ini, jadi diantisipasi ya. Yang belum tahu penyakitnya apa, kalau yang sudah pinter itu sudah ngerti ada penyakitnya atau tidak. Kalau tidak ada, sebenarnya tidak perlu disemprot. Tapi lingkungan pun akan mempengaruhi ya, jadi lingkungannya seperti apa. Kalau yang di tukang-tukang taman sudah ngerti. Jadi kalau misalkan normal itu tidak perlu diobati,
tapi yang belum mengerti itu lebih baik diantisipasi. Jadi untuk buah tin ini bagus iklimnya di tempat panas matahari ya. Jadi ini sudah saya bikinkan videonya untuk saudara saya AC Jailani. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat-sehat selalu, dan jangan lupa subscribe, share, komen, like di channel ini biar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Terima kasih.